Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Hadratul mukarramin, ma'asyiral ulama al-fudala, ma'asyiral asatidah al-kurama, tuan-tuan guru yang dirahmati oleh Allah, dan juga tuan-tuan dan puan-puan yang hadir, alhamdulillah, serta juga anak didik, para pelajar, thalibul ilm, budak-budak muda yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, saya bisa bersilaturahim di tempat yang sangat mulia ini, madrasah yang dulu ditaksis oleh Tuan Guru Ahmad Ar-Rifai. Mudah-mudahan beliau beserta keluarga dan keturunannya senantiasa mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, baik di dunia maupun di alam barzakh. Allahumma amin. Dan juga yang saya muliakan Tuan Guru Al-Ustadz Atik dan juga Ustadz Saifullah, serta Tuan Guru yang lainnya yang saya tidak bisa menyebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada antum semua, dan juga para sepuh, orang tua kita yang hadir. Mudah-mudahan beliau-beliau diberi kesehatan, diberi petunjuk dari Allah SWT, sehingga masih dapat menyertai majlis-majlis kita. Kalau bukan karena orang tua yang hadir, tentu majlis macam demikian ini kurang berkahnya. Bahkan dunia ini tanpa adanya orang tua kita, atuk-atuk kita, ya, maka dunia ini, kata Allah SWT, seakan-akan akan dihancur luluhkan. Namun karena keberadaan atuk-atuk kita, ya, dan juga orang tua kita yang lain, orang sini nenek kita, kakek kita, maka dunia ini masih dijaga keutuhannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu kita berterima kasih mereka datang bersama kita, walaupun mungkin jalan dari rumah menuju sini sudah amat berat, ya, tapi mereka masih menyempatkan diri. Ini adalah berkah dan inayah dari Allah Subhanahu wa taala. Tinggal kita yang muda-muda ini, apa yang kita lakukan terhadap dunia ini memerlukan tangan-tangan terampil kita, doa kita, kebiasaan kita. Maka dengan belajar ilmu agama, mudah-mudahan Allah menerima segala niat baik kita, dan juga doa kita agar dunia seisinya ini tetap dijaga, dilestarikan, dan juga masih aman, tidak terjadi guncangan-guncangan yang menakutkan kita, apalagi sampai seperti digambarkan di hari kiamat, yang mana gunung-gunung semua berterbangan dan bertabrak-tabrakan. Manusia ibarat jorot itu belalang-belalang yang satu dengan yang lainnya bertabrakan, berterbangan yang sangat menakutkan. Namun alhamdulillah, berkat kalian, terutama para guru, tuan-tuan guru, dan juga para pelajar ilmu agama, ilmu Al-Quran, ilmu fikah, ilmu tauhid, ilmu akidah, dan juga tata cara bermasyarakat yang baik, menata adab sopan santun. Ini semua diperhatikan oleh Allah SWT. Dan amalan-amalan seperti ini, majelis-majelis taklim ini, termasuk adalah benteng utama kita bagi keselamatan dunia dan seisinya. Apalagi kalau kita sebagai thalibul ilm, kita rajin sholat fajar, qobliyatas subhi,
ya. Maka orang yang salat fajar qobliyatas subhi ini juga hakikatnya adalah menjaga keamanan dunia. Bahkan disabdakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, salat al-fajri khairun minad dunya wa ma fiha. Salatul fajri, orang yang melaksanakan salat fajar itu atau qobliyatas subhi khairun minad dunya wa ma fiha, adalah lebih utama dibandingkan dunia dan seisinya. Itu berarti kita diperintahkan bangun sebelum subuh agar tidak terlambat sholat subuh. Nah, kalau kita sudah bisa sholat subuh tidak terlambat dan kita jauh-jauh waktu kita sudah bangun, maka di sana ada satu kenikmatan yang akan diberikan oleh Allah SWT dan kemuliaan yang akan diberikan oleh Allah SWT bagi orang-orang yang rajin bangun malam. Untuk apa bangun malam? Apa untuk nonton bola? Tak kan? Ya. Untuk apa bangun malam? Untuk sholat berapa? Ya terserah rakaatnya berapa, terserah. Yang penting sholat malam. Sholat malam itu apa saja? Kalau dilaksanakan setelah tidur namanya sholat tahajud. Ya. Kalau dilaksanakan sebelum tidur tapi malam hari, misalnya ini anak budak-budak muda kalau ada lomba main bola itu ya di Eropa, itu biasanya liga dunia, kan senang nonton bola. Nonton bolanya jam berapa? Jam 10 malam sampai jam berapa? Sampai jam 1. Sebelum tidur enaknya gimana? Sholat apa langsung tidur saja? Sebaiknya sholat saja. Tapi kan belum tidur, belum dapat tahajud. Daripada enggak sholat sama sekali, lebih baik sholat malam sebelum tidur. Itu juga fadilahnya besar sekali. Ya. Tapi yang lebih afdal adalah sholat malam setelah tidur. Namanya apa? Sholat tahajud. Kemudian ditutup dengan sholat witir. Sholat witirnya berapa? Kalau menurut Ahlussunnah wal Jamaah minimal 3 rakaat. Ya, itu 2 rakaat ya, minal witri. Kemudian 1 rakaat akhir sholat witir. Gitu ya. Nah, berpikir semacam demikian ini ya ikhwan, termasuk berpikir yang positif. Memikirkan urusan akhirat. Bukan kita cuman urusan agama saja, bukan kita hanya urusan dunia saja. Tapi kita berpikir menggunakan otak atau akal bagaimana yang terbaik ya untuk kita, bukan sekedar kita untuk hidup kita, tapi masyarakat kita. Kalau masih ada orang yang mau sholat malam, masih ada orang yang mau untuk belajar agama, masih ada orang yang mau menyampaikan amar ma'ruf dan nahi mungkar, maka di situ sesungguhnya Allah SWT akan tetap menurunkan rahmat, hidayat, fuyudat, pemberian-pemberian yang banyak. Tapi kalau di suatu masyarakat, ini di mana ini? Kedah, apa namanya? Kedah apa ini? Daerahnya apa? Baling, Baling-baling. Wah, baling-baling. Baling saja. Kalau baling-baling itu kan punyanya Doraemon itu ya, baling-baling terbang ya. Baling-baling. Ya. Baling, daerah Baling, Kedah. Selagi di Baling ini masih ada orang yang menegakkan syariat. Masih ada orang yang ingin mengajarkan agama. Masih ada orang yang ingin mendirikan madrasah-madrasah, pondok-pondok. Maka insya Allah Baling yang di Kedah ini akan aman. Kalaupun ada guncangan, insya Allah itu guncangan siki, bukan guncangan yang besar. Tapi kalau di Baling ini orang sudah lari semua dari agama, semua mencari dunia dan dunia, uang dan uang, maka itu pertanda kehancuran bagi rakyat yang ada di Baling. Karena itu hendaklah, kalaupun semua orang sudah berebut dunia, hendaklah ada 1-2 orang Baling
yang berkorban untuk menjaga bumi yang ada atau alam yang ada di Baling ini. Dengan apa? Dengan bersungguh-sungguh mencari agama, ajaran pelajaran-pelajaran, majelis-majelis taklim. Bukalah majelis taklim, walaupun dihadiri 2 orang sekalipun. Jangan sampai tak ada majelis taklim di Baling ini, jangan. Bahaya. Ya. Apa? Ekosistem, apa? Keamanan, apa? Wilayah Baling ini ya, wilayah. Ini kalau nggak ada majelis taklim, ini sudah bahaya. Ya, karena Allah tidak akan lepas untuk murka kemudian menurunkan bencana-bencana alam. Itu masalahnya. Jadi jangan dianggap ringan. Pondok-pondok yang ada atau majelis-majelis, surau-surau, ya, musola-musola, masjid-masjid, jangan dianggap ringan. Ini kenapa? Karena mereka lah sebenarnya adalah kata orang Indonesia paku bumi. Paku bumi. Apa paku bumi? Yaitu paku untuk menjaga bumi. Paku itu tiang, pancang, ya, untuk menjaga bumi. Siapa mereka? Mereka adalah orang yang ahli beribadah dengan berbagai macam bagian-bagiannya. Jangan dianggap ibadah itu cuma sholat, tidak. Jangan dianggap ibadah itu cuma zikir, tidak. Jangan dianggap ibadah itu cuma puasa, tidak. Ya semua itu ibadah. Tapi ada juga ibadah-ibadah yang lain yang hukumnya sunnah dan perlu. Apa itu? Antara lain melestarikan alam yang ada di sekitar kita. Bahkan kita membersihkan ini masjid atau membuang azab, gangguan dari jalan raya. Misalnya kita kan naik kereta ya, di jalan itu ada segunduk batu. Kita perlu turun untuk ambil, kita sisihkan ke sebelah. Itu juga perintah syariat. Jadi banyak amalan-amalan yang bisa melestarikan alam dan sekitarnya, yang itu akan menjaga apa? Keamanan wilayah tersebut. Banyak sekali. Coba ini pesantren. Pesantren ini dihuni berapa orang ini? Sebut saja 50 sampai 100 orang penghuninya. Kalau Allah memberikan banjir, misalnya naudzubillah min dzalik, enggak usah penuh seperti banjirnya Nabi Nuh, enggak usah. Diberi banjir cuma 1 meter saja airnya. Tapi 1 bulan tak selesai-selesai. Apa yang terjadi? Orang kesulitan makan. Betul? Orang kesulitan berobat. Orang cari minum air bersih sulit. Apa yang terjadi? Korban mati berjatuhan. Betul apa tak? Betul apa tak? Kalau itu yang terjadi berarti apa? Itu sesungguhnya azab yang berat. 1 bulan diberi banjir. Agar tidak 1 bulan diberi banjir, dijaga. Mulai dari kebersihan, selokan-selokan, tempat-tempat umum, dijaga. Maka itu termasuk adalah ibadah yang diperintahkan di dalam Islam. Ini semua ada di dalam ayat-ayat Al-Quran maupun hadis-hadis Nabi SAW. Tapi apakah perlu kita ini mengamalkan sesuatu seperti tadi ini? Harus dicarikan dalil. Seperti zaman sekarang banyak orang-orang di luar Ahlussunnah wal Jamaah ya, melakukan sesuatu. Mana dalilnya? Gitu ya. Mana ayat Qur'annya? Mana hadisnya? Kalau tidak ada, itu semuanya bid'ah. Gak perlu diikuti. Kan ada sekarang begitu ya. Apakah seperti itu ajaran agama? Oh, tak begitu. Dulu seorang sahabat radhiyallahu taala anhu bernama Sayyidina Abu Darda radhiyallahu taala anhu. Beliau itu terkenal dengan sahabat yang agil. Menggunakan akal pikirannya untuk berdakwah di jalan Allah. Bukan berarti Sayyidina Abu Darda tidak kenal Al-Quran. Bukan begitu. Bukan berarti Sayyidina Abu Darda tidak kenal hadis Nabi. Tidak begitu. Tapi Sayyidina Abu Darda lebih senang menggunakan akalnya untuk meramu. Mengumpulkan. Berijtihad.
dari ayat-ayat Al-Quran maupun hadits Nabi, kemudian disampaikan dengan gaya bahasa sendiri, sekira orang-orang yang diajak bicara itu paham terhadap agama. Begitu Sayyidina Abu Darda radhiyallahu taala anhu, seorang sahabat Nabi. Tatkala Nabi wafat, maka beliau tetap ikut berjuang bersama Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq sebagai khalifah pertama. Kemudian Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq wafat, digantilah dengan Sayyidina Umar bin Khattab menjadi khalifah kedua. Tetap saja Sayyidina Abu Darda sering memberikan masukan-masukan dengan pikiran-pikiran jenius beliau. Begitu. Untuk apa? Untuk mendakwakan Islam seluruh dunia. Sampai pada saat Sayyidina Umar bin Khattab meninggal dunia, kemudian digantilah khalifah dengan Sayyidina Utsman bin Affan sebagai khalifah ketiga. Lantas Sayyidina Abu Darda radhiyallahu taala anhu ini minta izin. Karena di sekitar Sayyidina Utsman masih banyak sahabat-sahabat yang berdakwah, yang ikut membentengi kota Madinah, kota ilmu, ya, yang luar biasa. Masih banyak sahabat-sahabat seperti Sayyidina Abu Hurairah yang hafal ribuan hadis, seperti Sayyidina Ali, seorang jenius yang cemerlang di dalam pemikirannya. Maka minta izinlah Sayyidina Abu Darda, sahabat Nabi, kepada khalifah ketiga, yaitu Sayyidina Utsman bin Affan. Kata beliau, wahai Khalifah Utsman, aku ingin mengembangkan agama ini di negeri Syam, Damaskus. Di negeri Damaskus. Akhirnya beliau mendapatkan izin dari Sayyidina Utsman bin Affan. Maka berangkatlah beliau, Sayyidina Abu Darda radhiyallahu taala anhu. Kemana? Ke kota Damaskus. Jauh. Damaskus ini cukupan ya. Kalau di dalam biografi, ya, biografi. Nah, ini barangkali perjalanan dari Madinah ke Damaskus itu tidak jauh-jauh juga antara Irak barangkali ya ke Madinah. Kalau sekarang mungkin bisa ditempuh dengan naik kereta kurang lebih antara 2 hari 2 malam atau 3 hari 3 malam. Jadi tempatnya sangat jauh sekali. Itu pun para sahabat radhiyallahu taala anhum zaman itu yang pergi ke Syam biasanya naik onta atau naik kuda. Jadi berbulan-bulan untuk datang ke Damaskus atau Syria kalau sekarang ya. Negeri Syria, Syam. Apa yang dilakukan oleh Sayyidina Abu Darda radhiyallahu taala anhu? Beliau hanya ingin menyampaikan ajaran agama, tapi dipermudah dengan tata cara beliau berkomunikasi dengan masyarakat Syam atau negeri Syria. Sehingga suatu saat beliau mengatakan, ala unabbiukum bi alamatil akil, maukah kalian aku beritahu, wahai penduduk Syam, wahai penduduk Syria, wahai penduduk Damaskus, bi alamatil akil, dengan tanda-tanda orang yang berakal. Orang pandai berakal itu yang bagaimana? Ini beliau menawarkan satu metode menjadi orang yang berakal. Coba kalau kita dikatakan, kalian pilih mana? Jadi orang berakal, berakal sehat, atau mau jadi orang gila? Mau cari yang mana? Pasti ingin menjadi orang yang berakal. Apa mau kita dikatakan kamu itu memang gila? Tidak mau kita, marah. Apa gila di sini orang bilang? Gila juga ya. Gila yang sudah tak tahu itu, tak tahu orang. Mau pilih mana? Jadi orang sehat akalnya atau tidak waras? Pilih mana? Pasti pilih jadi orang sehat. Bahasa Arabnya orang sehat akal itu akil, berakal. Maka beliau dengan ilmu yang didapatkan
dari Al-Quran, dari hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian beliau beristihad. Apa kata beliau? Yatawadhu liman fauqahu wala yasdari man dunahu. Maksudnya begini. Kalian kalau kepingin menjadi orang sehat akalnya, jangan sampai sombong kepada orang yang lebih tinggi, lebih tua, lebih alim, lebih pandai. Jangan. Kalian tidak ngerti tapi menampakkan seperti orang mengerti. Ya, padahal tidak mengerti. Itu namanya sombong. Tidak tahu di mana letak sesungguhnya makom atau tempatnya. Mestinya seorang guru ini ya harus menjadi guru sesuai dengan tingkatannya. Kalau saya katakan dalam dunia kampus ya, dalam dunia kampus ya. Kalau sarjana jangan kemudian sombong untuk melawan profesor, kan begitu ya? Paham ya? Tapi kalau engkau sarjana atau pensyarah, maka yang kedua katanya walayas dari mandunahu, dan jangan menghina orang yang lebih rendah martabatnya, entah itu dalam ilmu, entah itu dalam bermasyarakat, entah itu dalam ekonomi, maksudnya kekayaan. Jangan. Jadilah dirimu sendiri. Jangan engkau ingin naik pangkat sedangkan engkau tidak mampu, dan jangan engkau merendahkan orang lain atau menghina orang lain karena engkau merasa lebih hebat daripada orang lain. Itu adalah ajaran dari Sayyidina Abu Darda radhiyallahu taala anhu tatkala beliau pergi ke kota Syam atau Damaskus atau Syria zaman sekarang. Lihat para sahabat radhiyallahu taala anhum, mereka tidak selalu kalau mengajarkan kepada masyarakat itu harus dengan ayat Al-Qur'an, tidak. Walaupun ayat-ayat Al-Qur'an itu senantiasa perlu dipelajari dan merasuk dalam hatinya sehingga paham. Dan tentu Sayyidina Abu Darda bukan orang yang tak ngerti Al-Quran, bukan begitu ya. Atau juga dengan sabda-sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bukan berarti Sayyidina Abu Darda tidak tahu hadis Nabi, tidak. Tapi terkadang berdakwah itu ya harus menggunakan bahasa kaumnya, bahasa yang lebih dimengerti oleh kaumnya, sehingga kaumnya itu lebih mudah untuk mengamalkan isi fatwanya. Ya, nah di sini ada para santri, para pelajar, para thalabul ilm. Kalian insya Allah kelak mudah-mudahan kalian jadikan ustadz, dijadikan tuan guru, dijadikan orang-orang yang bermanfaat. Sekali-kali ingat apa yang disampaikan oleh Sayyidina Abu Darda. Tatkala kalian terjun di masyarakat, jadilah diri sendiri sesuai dengan kemampuan dan akalnya ya. Kalau kita ketemu dengan orang-orang ulama-ulama yang lebih tua, yang lebih matang, yang lebih dahulu, hormatilah mereka, carilah berkah dari mereka. Tapi tatkala kita ketemu adik-adik kelas kita, ya junior kita, jangan merasa kalian lebih hebat daripada mereka, jangan. Ya, jangan. Ada pernah kejadian ini. Namanya seorang syekh alim, namanya Abul Ula Al-Ma'arri. Ya, Abul Ula Al-Ma'arri. Bagaimana kejadiannya? Ini orang alim. Sudah kemana-mana dia ini menampakkan kealimannya. Di mana-mana ini. Ringkas cerita, sampai suatu saat Abu Ula Al-Ma'arri ini ketemu sama anak kecil di jalanan. Ini anak kecil lagi bermain sama kawan-kawannya. Tiba-tiba Abu Ula Al-Ma'arri ini naik onta atau naik kuda dengan penuh gagah dan menghentakkan kakinya mengatakan, ayo bubar. Karena aku mau lewat. Karena beliau adalah seorang yang tokoh. Akhirnya ya ikhwan,
Semua anak-anak kecil ini takut, semua lari kecuali satu orang. Ya. Maka satu orang anak kecil ini bertanya, "Wahai Syekh, apakah engkau yang namanya Abul Ula Al-Ma'arri?" "Naam, aku." Kata si anak kecil, "Wahai Syekh, apakah benar engkau itu adalah orang yang paling alim sekarang ini di dunia? Paling alim adalah engkau." "Ya, aku sudah menantang semua orang-orang alim untuk mengalahkan diriku. Tidak ada seorang pun yang mampu mengalahkan diriku." "Baik ya Syekh," kata anak kecil ini. "Kalau begitu aku tantang engkau. Ketahuilah, orang-orang dulu itu mereka merangkai huruf hijaiyah. Dari alif, ba, ta, sa, jim sampai ya. Berapa jumlahnya nih? 28 ya. Alif, ba, ta, sa, jim, ha, kho, dan za. Kan hafal itu? Wahai Syekh, kalau engkau memang hebat, tolong kau tambahkan satu huruf hijaiyah yang tidak ada di dalam runtutan yang sudah dimaklumi oleh seluruh umat Islam dunia atau warga negeri Arab. Akhirnya Syekh ini tidak bisa. Mau menambah apa? Gak bisa. Ya, ternyata Syekh yang sombong itu akhirnya dikalahkan oleh anak kecil. Karena itu kita juga jangan sekali-kali memandang rendah orang yang usianya di bawah kita atau yang kelihatannya orang ini biasa-biasa saja. Maka kita yang kebetulan punya ilmu, ya belajar agama, kita hormati, kita sayangi orang-orang yang lebih kecil, anak-anak yang lebih kecil. Jangan disombongkan diri, jangan. Tapi kita sayangi, kita hormati, kita ajak untuk berdiskusi, kita ajak berbicara. Mungkin akan muncul mutiara-mutiara indah dari anak-anak kecil tersebut. Tapi kalau kita ketemu orang tua, guru-guru kita yang lebih usianya lebih tua, maka kita mencari barokah dari mereka. Jangan melihat fulan bin fulan. Oh, ini pekerjaannya kan tani. Oh, ini pekerjaan kan pedagang. Oh, ini pekerjaan dan lain sebagainya. Ketahuilah, Nabi Muhammad SAW pernah menjadi pengembala kambing. Siapa yang mengatakan Nabi Muhammad itu hina dina karena beliau mengembala kambing? Tak ada. Ketahuilah bahwa Nabi Muhammad pernah berniaga, berdagang, ya, ke negeri Syam juga. Apakah ada yang berani mengatakan Nabi Muhammad ini adalah orang yang tidak baik karena beliau berdagang? Tidak begitu. Ya, Nabi Muhammad SAW juga banyak yang pernah dikerjakan oleh beliau. Namun pada akhir masa tatkala beliau diangkat menjadi nabi, maka beliau memilih hidup miskin. Nabi Muhammad memilih hidup miskin bukan karena tak pandai bekerja. Nabi Muhammad kalau sudah bekerja, manajemennya itu hebat. Bahkan Siti Khadijah terkagum-kagum atas manajemen yang diterapkan oleh Nabi Muhammad SAW. Namun tatkala beliau sudah dewasa, sudah menjadi seorang nabi, beliau memilih dengan kesadarannya menjadi orang miskin. Sehingga dikatakan beliau adalah Abul Fuqara. Beliau adalah ayahnya, sumbernya atau panutannya orang-orang yang fakir, yang miskin. Kenapa? Karena beliau tidak ingin bergelimangan harta, yang mana bergelimangan harta itu tanggung jawabnya di akhirat sangat besar kelak. Ya, tapi perlu diingat beliau mempunyai seorang menantu bernama Sayyidina Utsman bin Affan. Adalah seorang yang kaya raya luar biasa. Segala macam kegiatan mertuanya yaitu Rasulullah SAW di backup oleh harta Sayyidina Utsman bin Affan. Nah, di antara mereka para sahabat disebutkan satu persatu tadi ini, mereka saling menghormati, mereka juga saling memberi dan menerima, juga saling bertawadhu satu dengan yang lain. Maka kehidupan mereka inilah yang perlu dan patut kita tiru dan kita ikuti. Ya ikhwan, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini ada manfaatnya dan mudah-mudahan kita semua mengerti tata cara hidup bermasyarakat yang baik,
yang tua membimbing yang muda menghormati yang tua, yang sedang ya menyayangi yang kecil juga harus patuh kepada abang-abangnya. Kalau itu semua dilakukan di pesantren ini atau tempat-tempat terbuka lainnya, maka insya Allah kehidupan umat Islam akan menjadi kebaikan, baik kebaikan itu di dunia, apalagi kelak kebaikan di akhirat. Allahumma amin. Barangkali itu yang dapat saya sampaikan. Mungkin ada kata-kata saya yang tidak bisa dipahami. Maklum saya orang Indonesia ya. Lisan saya berbicara dengan lidah Indonesia. Sedangkan tuan-tuan, puan-puan mendengarkan dengan telinga produk Malaysia ya. Jadi kalau ada sikit yang tak dipahami itu masuk akal. Betul? Ya, rasional. Saya pun tadi dihantar dari satu tempat ke sini, itu drivernya cakap-cakap dengan kawannya ya. Saya juga bertanya-tanya ini apa yang dibicarakan ini ya. Tapi sekian banyak saya paham. Begitu juga tentu yang saya sampaikan, tuan-tuan, puan-puan, adik-adik juga ya, anak-anakku juga ada sekian peratus yang dipahami, itu sudah alhamdulillah. Yang penting bagi kita adalah silaturahim yang akan terus-menerus kita bawa sampai akhirat nanti. Allahumma amin. Hadza wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.